apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita membacakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci. Ayo kita semuanya nyanyi lagu pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hore, oke. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan saat ini. Sekarang kakak akan mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang belum membaca, belum bisa membaca, nanti didengarkan baik-baik ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 kakak akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, di ayatnya yang ke-7 itu kakak ulangi, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, oke adik-adik, kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan dan kakak akan memberikan satu tema, yaitu hidup dalam terang. Apa adik-adik? Hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang. Adik-adik, kakak mau tanya, kalian suka warna apa sih? Kalian suka warna gelap atau warna terang? Contohnya, warna gelap itu seperti apa, Kak? Terus contohnya, warna terang itu seperti apa? Contoh warna gelap itu kayak warna hitam, warna abu-abu. Ya, abu-abu itu semua adalah warna yang gelap. Kemudian warna merah, putih, kuning, hijau itu adalah contoh warna terang. Ya, warna gelap tadi warna apa? Kayak warna abu-abu, warna hitam itu adalah warna yang gelap. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangin kalau adik-adik sedang berada di dalam satu ruangan di mana ruangan itu gelap sekali, gak ada apa-apa. Gak ada kelihatan sedikit pun cahaya. Pokoknya semuanya gelap sekali. Pasti kita akan merasa sesak. Bahkan ada yang merasa takut, bukan? Iya, kalau kita hidup di dalam satu tempat yang begitu gelap, tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita di luar dari ruangan gelap tersebut, kita melihat cahaya yang sangat indah. Kita melihat matahari, bulan, bintang, bahkan kita melihat semua hal yang ada di depan mata kita. Dan coba adik-adik sekarang tutup matanya. Pasti tidak kelihatan apa-apa. Warnanya pasti hanya hitam. Gelap sekali. Tetapi coba adik-adik buka matanya. Pasti adik-adik bisa melihat apa yang ada di depan mata. Apa yang ada di samping kiri. Dan apa yang ada di samping kanan. Nah, seperti itu kalau kita di antara terang dan gelap. Nah, adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mungkin ada adik-adik yang bertanya, Kak, seperti apa sih Kak itu artinya hidup di dalam terang? Nah, sebelum kakak membahas hidup di dalam terang,
kakak akan membahas dulu nih tentang bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidup di dalam gelap. Nah adik-adik, contoh orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang pertama apa? Yang pertama itu contohnya suka mencuri, suka berbohong, suka mengejek teman, iri hati, tidak menghargai orang lain, suka memaki-maki orang lain. Pokoknya semua hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, kalau contoh-contoh orang yang hidup di dalam terang itu seperti apa, Kak? Nah, contoh orang-orang yang hidupnya dalam terang, yang pertama itu tentunya suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, rajin beribadah. Dan yang ketiga, taat kepada orang tua. Dan yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Yang kelima, menghargai orang lain. Dan yang keenam, menolong orang-orang yang sedang di dalam kesusahan. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang hidup di dalam terang. Nah, adik-adik, terang itu adalah hal yang paling disukai oleh Tuhan. Anak-anak yang hidup di dalam terang itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Sekolah minggu semuanya, anak-anak dimanapun kalian berada, kita harus belajar untuk bagaimana supaya kehidupan kita ini hidup di dalam terangnya Tuhan. Contohnya gimana? Jadi kita harus melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Kita harus melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, baru kita bisa dikatakan anak-anak hidupnya di dalam terang. Nah, atau ada di sini yang mau hidup dalam gelap. Nah, kalau kehidupan kita itu hidup di dalam kegelapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi hampa. Hidup kita hampa kalau kita hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kita hidup di dalam terang, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa merasa damai, sukacita. Ya, kalau kehidupan kita mau hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, di sini juga ketika kita hidup di dalam terang, ada tiga buah dari anak-anak yang hidup di dalam terang. Nah, jadi ada 3 hal-hal yang dilakukan, ada 3 hal-hal yang akan selalu ada di dalam diri anak-anak kalau kita hidup dalam terang. Ada 3. Yang pertama, yang selalu akan ada dalam hati kita, yang pertama itu ada kebaikan, dan kedua kebenaran, dan yang ketiga keadilan. Nah, ingat ya adik-adik, kalau hidup kita di dalam terang, pasti kita akan terus merasa dan akan terus ada di dalam hati kita kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Nah, kita harus adil dimanapun kita berada, kita harus adil, kemudian kita harus selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Dan yang tentunya kita akan menjadi anak yang terus takut akan Tuhan dan akan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau hidup di dalam terang Tuhan? Kalau hidup di dalam terang Tuhan berarti harus selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa tadi? Ketika mendengarkan firman Tuhan di gereja. Contoh-contoh di gereja anak-anak yang hidup di dalam terang itu seperti apa? Anak-anak yang hidupnya di dalam terang Tuhan, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Kalau disuruh berdoa, harus mau berdoa. Itu adalah contoh-contoh orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Tidak main-main kalau khotbah sedang berlangsung. Pokoknya duduk diam, tenang, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak mengganggu teman kesana kemari. Itu baru hidup dalam terang Tuhan. Kemudian orang yang hidupnya di dalam kegelapan seperti apa? Dikuasai dengan hal-hal yang tidak baik.
Mereka suka mengganggu teman kalau sedang fokus beribadah, tidak mau berdoa. Kalau lagi ibadah, dia kesana kemari, ya gangguin teman kesana kemari. Itu baru orang-orang yang hidupnya tidak dalam terang Tuhan. Nah, contohnya apa juga nih? Ketika melihat orang yang sedang kesusahan, anak-anak yang hidup di dalam terangnya Tuhan pasti akan menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Pasti akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi kalau orang-orang yang hidup di dalam gelap, mereka tidak mau menolong orang yang kesusahan, boro-boro. Pasti mereka tidak peduli. Tetapi berbeda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Pasti mereka punya rasa kasihan, mereka punya rasa iba, mereka ingin menolong orang lain, ingin menyenangkan hati orang lain, ingin membantu mereka. Nah, itu contoh orang-orang yang hidup dalam terang. Kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian contoh yang lain ketika adik-adik sedang berada di rumah. Ketika berada di rumah, ada orang tua. Orang tua menyuruh adik-adik membeli sesuatu atau menyuruh adik-adik membantu dalam pekerjaan. Orang yang hidupnya dalam terang Tuhan pasti mau membantu orang tua. Pasti mau kalau disuruh oleh orang tua. Tetapi kalau orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, dalam gelap, berarti dia tidak mau membantu orang tua. Kalau disuruh orang tua, pasti ngebantah. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang hidup di dalam gelap. Nah, adik-adik, orang yang hidup di dalam terang itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi Tuhan lebih suka, Tuhan lebih sayang kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan juga. Mengasihi Tuhan seperti apa? Yaitu kehidupan kita harus di dalam terang Tuhan. Harus melakukan semua perintah Tuhan. Dan kita juga harus selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Oke adik-adik, nah di sini sekarang siapa yang memilih hidup dalam terang dan siapa yang memilih hidup dalam kegelapan? Kalau kakak, pasti kakak akan lebih pilih hidup di dalam terang. Dan begitu pun juga adik-adik, adik-adik harus selalu hidup di dalam terangnya Tuhan. Melakukan semua perintah Tuhan. Oke adik-adik? Oke, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kita harus terus menebar kebaikan dimanapun kita berada, harus jadi terang dimanapun kita berada, menjadi contoh bagi banyak orang. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelajaran bagi kami untuk menjadikan kami terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami agar kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Sambut sempurnakanlah doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pesan kakak, selalu kakak pesan, kalau kita mau keluar rumah, kita harus jaga kesehatannya. Harus kita pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau kita mau keluar-keluar, pokoknya semuanya harus jaga kesehatan. Oke adik-adik, dan jangan lupa juga ya adik-adik, harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, nah pesan kakak, salam dari kakak ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Ava, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a